Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Nurjayanti, Sarjana Keperawatan dan Magister Keperawatan. Saat ini saya bekerja sebagai dosen tetap di program studi Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse Fakultas Keperawatan Universitas Bakti Kencana Bandung. Pada video ini, saya menyampaikan pembelajaran mata kuliah yang selama kurang lebih 5 tahun ini saya ampu, yaitu Keperawatan Maternitas, sebagai dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Keperawatan maternitas ini merupakan salah satu mata kuliah wajib di program studi Sarjana Keperawatan yang diberikan di semester 3 dengan besaran SKS sejumlah 3 SKS teori dan 1 SKS praktik. Adapun deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah mata kuliah yang membahas tentang upaya meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan usia subur, ibu hamil, melahirkan, nifas di antara 2 masa kehamilan, dan bayi baru lahir fisiologis dengan penekanan pada upaya preventif dan promotif yang menggunakan pendekatan proses keperawatan dengan memperhatikan aspek legal dan etis di tatanan klinik dan komunitas. Kemudian mengenai capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah keperawatan maternitas ini ada 3. Yang pertama, mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan serta melakukan evaluasi asuhan keperawatan dengan memperhatikan nilai humaniora berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah sebagai upaya peningkatan kualitas asuhan keperawatan dalam tatanan klinik maupun komunitas. Kemudian CPL yang kedua, mampu melaksanakan edukasi dengan keterampilan komunikasi dalam asuhan keperawatan berbasis teknologi informasi. Kemudian yang CPL yang ketiga, mampu menjalankan pekerjaan profesinya secara mandiri berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif, inovatif, berdaya saing, serta bekerja sama, dan memiliki kepekaan sosial serta bertanggung jawab secara ilmiah kepada masyarakat, profesi, dan klien. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah yang harus dicapai pada mata kuliah ini ada 3. Yang pertama, mampu membahas masalah kesehatan perempuan, menyusun asuhan keperawatan maternitas dalam masa childbearing dan bayinya sampai usia 28 hari dengan memperhatikan nilai humaniora berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah. Kemudian CPMK yang kedua mampu melaksanakan pendidikan kesehatan pada kesehatan reproduksi dengan mengevaluasi tren isu serta menampilkan keterampilan komunikasi dalam asuhan keperawatan maternitas berbasis teknologi informasi. Kemudian CPMK yang ketiga mampu mengintegrasikan evidence-based practice untuk merancang manajemen kasus dan melakukan intervensi keperawatan maternitas dan sistem reproduksi berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif, inovatif, berdaya saing, serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta bertanggung jawab secara ilmiah kepada masyarakat, profesi, dan klien. Kemudian sub capaian pembelajaran mata kuliah ada 2. Yang pertama mampu membahas kesehatan perempuan, merancang asuhan keperawatan, melakukan prosedur keperawatan pada perempuan usia subur, pasangan usia subur, perempuan dalam masa childbearing dan bayinya sampai usia 28 hari. Dan yang kedua, mampu melakukan simulasi pendidikan kesehatan perempuan usia subur, pasangan usia subur, perempuan dalam masa childbearing dan bayinya sampai usia 28 hari. Capaian pembelajaran ini diharapkan dapat tercapai dalam 14 kali pertemuan perkuliahan. Adapun materi pembelajaran atau bahan kajian yang disampaikan pada mata kuliah ini adalah mengenai lingkup kesehatan perempuan dan manajemen asuhan keperawatan maternitas, serta upaya promotif dan preventif kesehatan reproduksi. Dalam menyusun bahan ataupun materi pembelajaran, tentunya saya menggunakan berbagai literatur seperti buku ataupun e-book dan jurnal atau artikel penelitian tim dosen yang relevan dengan bahan kajian. Sistem pembelajaran pada mata kuliah keperawatan maternitas ini dilakukan secara luring dan daring untuk penyampaian teori dan full luring untuk penyampaian praktik. Metode pembelajaran dalam mata kuliah keperawatan maternitas ini ada beberapa. Yang pertama, kita menggunakan lecture dengan metode ceramah, kemudian ada diskusi, small group discussion dengan langkah 7 jam untuk mendiskusikan skenario kasus yang diberikan oleh dosen, kemudian fokus group discussion, case-based learning dengan cara mahasiswa mempelajari sebuah kasus, kemudian mempresentasikannya di dalam kelas, dan yang terakhir ada praktikum dengan demonstrasi.
Beberapa media pembelajaran yang digunakan dalam menyampaikan materi pembelajaran ada laptop, InFocus, PowerPoint, kemudian video explainer, video conference baik melalui Zoom maupun Google Meet, dan modul praktikum. Interaksi antara dosen dan mahasiswa selain di dalam kelas, saya juga membuka kesempatan bagi mahasiswa yang ingin berdiskusi lebih lanjut melalui layanan diskusi di LMS atau Edlink maupun melalui personal chat. Di awal pembelajaran, dosen koordinator tentunya menyampaikan RPS, tujuan pembelajaran, kontrak pembelajaran, tata tertib, sampai dengan evaluasi penilaian, dan dokumen ini dapat diunduh di halaman LMS ataupun Edlink. Sistem penilaian pada mata kuliah ini dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu pemberian tugas, kuis, ujian tulis di sesi UTS dan UAS, serta ujian praktikum dengan besaran persentase dari ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 20%, ujian praktikum 30%, dan kuis serta penugasan 30%, sehingga total 100%. Setelah ini saya akan memperlihatkan proses pembelajaran lecture yang saya lakukan di dalam kelas bersama mahasiswa sarjana keperawatan tingkat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ya dengan saya di mata kuliah keperawatan matematika. Ini minggu ke-5 ya, sesuai dengan program pembelajaran sebelumnya. Pada hari ini kita akan membahas tentang kehamilan. Di minggu ketiga kita sudah SGD, semuanya sudah SGD step 1 sampai 5? Sudah reporting di minggu keempat? Sudah. Artinya teman-teman sudah pernah membahas tentang apa itu kehamilan, apa saja yang terjadi pada ibu hamil, sampai ke membuat asuhan perawatan, dari intervensi, penegakan diagnosis, penyusunan, sampai ke evaluasi. Artinya sudah. Nah, pada hari ini sebetulnya ada beberapa subtopik yang perlu dibahas. Cukup banyak ya. Ada mengenai kehamilan, konsepsi perkembangan janin, anatomi dan fisiologi pada kehamilan, nutrisi pada ibu dan janin, sampai ke asuhan perawatan pada ibu hamil. Namun pada hari ini kita hanya akan memfokuskan pada subpokok bahasan yang asuhan perawatan pada kehamilan. Jadi yang mengenai kehamilan, anatomi dan nutrisi harusnya ini sudah terbahas waktu sebelumnya. Nah, sebelumnya saya mau tahu dulu sejauh mana kemarin SPD-nya mengenai kehamilan. Ada yang bisa menjelaskan kembali terlebih dahulu ya, apa itu kehamilan? Yuk, angkat tangan. Apa yang terjadi pada ibu hamil? Boleh? Yang belakang? Apa yang terjadi? Terjadinya perkembangan pada yang gejala janin. Perkembangan janin di dalam rahim. Ada lagi yang mau menambahkan? Perubahan hormon. Ya, boleh? Terjadi mual muntah pada ibu hamil. Oke, terjadi mual muntah pada ibu hamil. Ini baru salah satu sistem aja ya, sistem pencernaan. Ada lagi yang lainnya yang mau menambahkan? Dari sistem reproduksi, sering buang air kecil. Ini sebagai salah satu respon adaptasi sebetulnya pada ibu hamil karena intraveneus. Di sistem reproduksi, belum ada yang menjelaskan apa yang terjadi di payudara, apa yang terjadi di uterus, apa yang terjadi di serviks, apa yang terjadi. Pembesaran payudara, pembesaran uterus. Nah, di sesi kali ini di asuhan keperawatan, nanti ini akan terjadi ketika kita membahas pengkajian. Asuhan perawatan ada 5 tahap ya, sama dengan perawatan anak, perawatan juga udah, perawatan yang lainnya. Ada 5 tahap di asuhan perawatan, apa aja? Penegakan diagnosis perawatan, kemudian kita akan bahas dulu yang pengkajian pada ibu hamil. Pengkajian ada yang namanya anamnesis, ada yang pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Di anamnesis tentunya kita akan mengkaji identitas. Identitas tentu tidak hanya identitas pasien saja. Kita perlu juga mengidentifikasi identitas penanggung jawab. Karena seringkali ibu hamil beberapa kasus dihadapkan pada kondisi kegawat daruratan sehingga kita memerlukan persetujuan dari wali ataupun penanggung jawab si pasien. Sehingga kita juga perlu punya identifikasi identitas dari si penanggung jawab pasien. Kemudian riwayat kesehatan saat ini.
ditanya keluhannya apa, datang ke sini kenapa, karena apa. Meskipun kehamilan ini menjadi suatu proses yang fisiologis, tapi tidak jarang juga ibu hamil ini dihadapkan pada beberapa kondisi yang membahayakan, sehingga ini perlu diidentifikasi. Kemudian riwayat kesehatan sebelumnya, ada riwayat penyakit keturunan, termasuk riwayat kesehatan keluarga, ada penyakit keturunan, entah itu hipertensi, entah itu diabetes, penyakit jantung, keganasan, dan lain sebagainya. Ini perlu diidentifikasi. Riwayat operasi, pernah SC sebelumnya, karena ini bisa jadi nantinya mempengaruhi cara dia melahirkan di kehamilannya sekarang. Kemudian riwayat alergi, obat, makanan ada alergi atau tidak. Kemudian riwayat penggunaan obat-obatan, termasuk penggunaan obat-obatan tradisional. Karena di Indonesia pekat sekali ya rasanya dengan pengobatan-pengobatan tradisional, jamu. Nah, ini sebetulnya tidak direkomendasikan penggunaan jamu ini. Sehingga kita perlu identifikasi kepercayaan atau kebiasaan yang diambil oleh ibu hamil itu seperti apa. Kemudian riwayat menstruasi, usia menarche, siklus lama haid, keluhan haid, dan HPHT. Di sini yang perlu kita tekankan adalah HPHT. Hari pertama, haid pertama. Kalau misalnya dia dalam bulan ini, dalam bulan ini dia tidak mendapatkan menstruasi. Bulan kemarin berarti bulan sekarang kan Mei ya. Juni. Berarti kemarin Juni. Terakhir menstruasi Juni dan itu keluarnya di tanggal 1, selesai di tanggal 7. Berarti HPHT-nya tanggal 1 Juni 2020. Jadi yang diambil adalah hari pertama keluar darahnya, bukan hari selesainya. Kenapa kita perlu identifikasi HPHT? Karena ini nantinya akan kita gunakan untuk menghitung usia kehamilan dan memperkirakan kapan dia akan melahirkan. Memperkirakan, ya, artinya tanggal ini akan kita gunakan untuk mengestimasi kapan janin itu matang di dalam rahim. Ini hanya estimasi, jadi bisa maju, bisa mundur. Kemudian riwayat perkawinan, ini ke pernikahan keberapa, sebelumnya sudah menikah berapa kali, dan lama menikah. Karena bisa jadi sebetulnya ini adalah kehamilan yang sangat diharapkan, sudah 13 tahun menunggu kehamilan. Tentu ini akan mempengaruhi kondisi psikologis si orang tua. Nah, ini yang tadi saya katakan, apa gunanya HPHT? Akan kita gunakan untuk menghitung tafsiran persalinan atau hari perkiraan lahir. Caranya bagaimana? Ada dua cara. Kalau HPHT-nya berada pada bulan 4 sampai bulan 12, maka rumus yang kita gunakan adalah kali tambahkan 7, bulan kurangi 3, lalu tambahkan dengan 1. Kalau HPHT-nya berada pada bulan 1 sampai bulan 3, maka rumus yang kita gunakan adalah hari tambah 7, bulan ditambahkan dengan 9, tahunnya tambahkan dengan 0. Contoh, HPHT-nya adalah 16 Agustus 2024. Silahkan teman-teman hitung kapan hari perkiraan lahir. 23 bulan Mei tahun 2020. Nanti di kuis akan saya cantumkan juga kasus serupa. Ya. Kemudian selain kita gunakan untuk menghitung tafsiran patus, HPHT kita gunakan juga untuk menghitung usia kehamilan. Caranya sama halnya dengan kita kalau mau menghitung usia kita dengan cara hari sekarang atau tanggal sekarang dikurangi dengan hari lahir. Berarti kalau usia kehamilan, tanggal pemeriksaan dikurangi dengan HPHT. Saya tidak akan menjelaskan secara detail di sesi ini, tapi nanti ini akan saya tanyakan juga di kuis, sehingga teman-teman akan ngulik sendiri dan bisa lebih paham gitu ya mengenai cara ini. Kemudian anamnesis selanjutnya yang perlu dilakukan adalah status obstetrik, GPA, gravida para abortus. Kita perlu tanyakan, identifikasi, sekarang kehamilan berapa, itu pernah melahirkan berapa kali, dan pernah mengalami abortus atau tidak. Kemudian rencana kehamilan, apakah ini kehamilan yang direncanakan atau tidak. Karena mau nggak mau ini akan mempengaruhi kondisi psikologis ibu. Kalau kehamilan ini tidak direncanakan, entah itu kehamilan karena di luar nikah, atau memang tadinya sudah tidak berencana hamil lagi, kondisi psikologisnya seperti apa?
menerima enggak tentang kehamilan ini? Kalau nggak menerima ataupun menolak, itu tentunya akan membahayakan juga kondisi janinnya. Janinnya bisa jadi tidak bertumbuh dan berkembang secara optimal di dalam rahim. Kemudian kunjungan antenatal care, rajin nggak melakukan ANC? Kemudian kelas prenatal, mengikuti kelas prenatal nggak? Di kelas prenatal kan ada edukasi, ada internasional hamil, ada pembinaan KTP dan program-program yang harus dijalankan itu ada di sini. Kemudian konsumsi tablet FE ini perlu diidentifikasi. Disiplin nggak konsumsi tablet FE ini? Karena ini wajib dikonsumsi oleh ibu hamil selama dia menjalani kehamilan. Ada 90 tablet yang wajib diminum selama kehamilan. Usia kehamilan sampai dia matur ada berapa minggu? 37. Kalau kurang dari 37 kan berarti prematur. Jadi 37 sampai 42 itu berada pada rentang matur. Kurang dari 37 minggu prematur, lebih dari 42 minggu artinya post matur. Sebetulnya kan 37 minggu gitu ya, durasinya lama sekali. Dan tablet yang wajib dikonsumsi hanya 90. Sebetulnya artinya nggak harus setiap hari kok. Boleh dijeda 2 hari sekali, 3 hari sekali, sama sekali. Yang penting 90 tablet ini habis selama 2 bulan. Selanjutnya imunisasi TT, kemudian pergerakan janin. Nah, ini perlu diidentifikasi juga kali ini. Pergerakan janinnya gimana? Ajarkan ibu cara mengidentifikasi pergerakan janin. Jangan sampai ada kasus ibunya datang dengan keluhan tidak merasakan pergerakan janin karena tidak pernah diobservasi. Tahu-tahunya DJJ-nya udah nggak. Riwayat infertilitas, pernah mengalami kesulitan dalam menghasilkan anak atau hamil gitu, ini perlu diidentifikasi. Pernah menjalani program infertilitas. Kemudian riwayat kehamilan persalinan dari fase sebelumnya. Sebelumnya pernah hamil dan melahirkan, prosesnya seperti apa, di kehamilan ada komplikasi atau tidak, misalnya ada preeklamsi atau ada perdarahan, kemudian usia kehamilan di kehamilan sebelumnya berapa minggu sampai dia melahirkan, karena bisa jadi itu berulang di kehamilan yang sekarang, sehingga perlu kita identifikasi riwayatnya. Riwayat penggunaan alat kontrasepsi, sebelumnya pakai KB enggak? Berapa lama? Berapa kali ganti KB? Efek samping yang dirasakan pada ibu apa dari KB tersebut? Perencanaan ke depannya setelah kehamilan ini mau pakai KB lagi atau enggak? Kalau mau pakai, KB-nya apa? Atau mau di-steril? Ini perlu diidentifikasi sejak dia hamil. Kemudian riwayat psikologi, sosial, spiritual, culture, ekonomi. Ya. Kondisi psikologisnya gimana? Terutama terkait penerimaan terhadap kehamilan yang sekarang. Kemudian sosial dan lingkungan, karena mau nggak mau ibu hamil mengalami berbagai ketidaknyamanan sehingga dia butuh support dari berbagai pihak. Spiritual, culture, di Indonesia erat sekali dengan adat budaya, perlu diidentifikasi apakah itu pro terhadap kesehatan atau sebaliknya. Kemudian ekonomi, perlu disiapkan juga loh nantinya ketika melahirkan ditanggung asuransi tidak. Karena kita nggak bisa menjamin ibu akan melahirkan secara normal. Bisa jadi melahirkan sesar dan itu biayanya tentu lebih mahal dan perlu disiapkan sejak ibu hamil. Activity daily living, dari nutrisinya identifikasi ada tantangan nggak, jangan sampai ibunya pantang mengkonsumsi protein karena beberapa budaya ada yang seperti itu. Kemudian nutrisi, cairan, cukup nggak cairan untuk ibu hamil, konsumsi cairannya seperti apa, apakah terus-terusan teh gitu ya, karena di budaya tertentu ada yang seperti itu. Nah ini yang tadi saya sampaikan, status obstetrik, gravida para abortus. Saya berikan salah satu contoh. Seorang ibu mengaku sedang hamil ketiga, sudah memiliki 2 anak. Bagaimana penulisan status obstetriknya? G-nya berapa? G-nya 3, kemudian T 2, A 4 sekali. Next. Saat ini sedang hamil, sudah punya 2 anak kembar. Bagaimana penulisan status obstetrik? Meskipun dia kembar, dia mengalami kehamilan berapa kali? Proses melahirkan berapa kali? Sehingga G-nya tetap 1.
Saat ini lagi hamil. Berarti sekarang kehamilan kedua, B2. P-nya 1, A-nya berapapun jumlah janin yang ada di dalam rahim, berarti itu berarti 1 kehamilan dan 1 kali. Seorang ibu mengaku saat ini hamil, memiliki 1 anak usia 5 tahun, pernah mengandung bulan usia kehamilan 18 minggu. G-nya berapa? 3. Saat ini hamil, punya anak 1 hidup, pernah hamil tapi keguguran 1, berarti sekarang ke 3. Memiliki 1 anak sekarang usia 5 tahun, berarti P-nya 1. Karena yang keguguran usia 18 minggu akan kita masukkan ke dalam abortus. Case yang keempat ini agak mirip tapi berbeda dengan case 3. Yang case 3 usia hanya 18 minggu, yang case 4 28 minggu. Yang 28 minggu akan kita masukkan ke T. Karena dia sudah melewati batas usia viabilitas, jadi kita masukkan ke abortus. Nah, dalam pengkajian fisik, sekarang kita masuk ke pengkajian pemeriksaan fisik, bisa per sistem, artinya dari sistem kardio misalnya, kemudian pernapasan, pencernaan, dan seterusnya, atau bisa juga head to toe. Head to toe kan berarti dari ujung atas rambut sampai ke bawah hidung kaki. Kita akan mencoba bahasa Indonesia. Dari penampakan secara umum dulu, keadaan umum, baik, lemas, atau seperti apa, kesadaran, komponetis, atau mengalami penurunan kesadaran. TTV ini wajib diukur tekanan darah, diukur suhu, respirasi rate, kemudian heart rate. Tekanan darah, hati-hati adanya peningkatan tekanan darah pada ibu hamil. Dikatakan hipertensi bila di atas 140 per 90. Itu dikatakan hipertensi. Nah, biasanya kalau dia di atas normal, nanti akan ada pemeriksaan lanjutan, akan dicek protein urin. Kemudian suhu, hati-hati adanya demam, karena ini bisa menjadi salah satu indikator dari adanya infeksi. Kemudian antropometri, hitung TB, hitung BB, ukur lila, ya, untuk mengetahui status gizi pada ibu hamil seperti apa. Kita perlu evaluasi juga peningkatan berat badan selama hamil sudah memenuhi target atau belum. Kemudian dari atas kepala, seperti biasa, bagian rambut, kondisi seperti apa, dan benjolan tekanan. Di kepala, penekanannya ada di bagian wajah dan mata. Di mata kita identifikasi ada tanda-tanda anemi nggak, ada ikteri nggak sperana. Dan pada ibu hamil mungkin agak khas di bagian wajah, karena ada hiperpigmentasi sehingga menunjukkan plasma gravidarum. Kaji apakah plasma gravidarum ini mempengaruhi body image atau tidak. Nah, ini tadi yang gunanya kita mengukur tinggi badan, berat badan, kita hitung IMT. Caranya berat badan dibagi tinggi badan dan berat. Nanti ini saya akan masukkan juga ke dalam quiz, ya, sehingga teman-teman bisa praktik. Pemeriksaan fisik selanjutnya ada bagian leher, ini tidak terlalu banyak mengandung perubahan pada ibu hamil. Kemudian dada, di bagian dada terkait respirasi biasanya ibu mengeluhkan jadi gampang ngos-ngosan. Nah, ini sesuatu yang normal sebetulnya, ya. Kemudian di bagian payudara biasanya ibu akan mengeluhkan nyeri payudara terasa lebih besar. Nah, ini sesuatu yang normal karena ketika hamil sudah mulai nih ibu menyiapkan diri untuk menyusui nanti ketika nifas. Kemudian di abdomen inspeksi ada tanda-tanda hiperpigmentasi di sana, linea alba, linea nigra. Kemudian kadang ada cuma di sana, ada bekas operasi tidak di sana. Kemudian penekanan pada abdomen ibu hamil ada di pemeriksaan Leopold 1, 2, 3, 4. Nanti kita akan praktekkan ini ketika di modul berapa saya lupa lagi, tapi kita akan praktek ini di lab. Kemudian vulva dan vagina, identifikasi kebersihan, ada putihan, ada perdarahan enggak. Kalau ada perdarahan bisa jadi ini ada masalah terkait plasenta. Varises, jaringan paru, ada masalah kemudian atau tidak. Kemudian bagian anus, ada hemoroid enggak? Kalau BAB sudah suka berdarah enggak? BAB-nya keras enggak?
Ini tadi nyambung ya dengan aktiviti daily di bagian eliminasi. Bagian BAB biasanya ibu akan melakukan konstipasi. Bahkan kalau BAB jadi sering keluar darah. Ini akibat peningkatan hormon estrogen yang menyebabkan penurunan mobilitas pada usus sehingga waktu pengosongan lambung menjadi lebih. Nah, di leopard ada pengukuran TFU, ini di laboratorium. Kemudian ini fungsi pengukuran TFU. Nah, pemeriksaan panggul ini sebetulnya sudah mulai jarang dipraktekkan, tapi kita perlu tahu juga bisa untuk mengidentifikasi jalan lahirnya cukup nggak nanti ya untuk janin keluar dari sana. Pemeriksaan fisik selanjutnya di bagian ekstremitas, ada edem nggak, varises nggak, refleks patelanya di mana, positif apa negatif. Ada edem, kalau edem identifikasi derajat berapa. Ini bisa menjadi fisiologis, bisa menjadi patologis. Kemudian perfusi perifer, bagus atau tidak. Untuk pemeriksaan penunjang ada banyak di sini. USG ini biasanya wajib di trimester 1 dan trimester 3. Lab darahnya ada banyak, ada hemoglobin, hematokrit sampai ke golongan darah dan resus. Resus biasanya sering ditanyakan karena ini bisa menyebabkan beberapa komplikasi pada ibu. Resus ibu dan suaminya gimana? Kemudian like urin, HCG, berat jenis urin, keton urea, glukosa urea atau tidak? Lain-lain ada amniocentesis dan CTG. Ini biasanya dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini ada beberapa diagnosis yang sering muncul pada ibu hamil. Saya nggak akan bahas satu persatu, tapi nanti di kuis saya akan menyampaikan beberapa kasus dan nanti teman-teman tugasnya memilih diagnosis atau masalah perawatan mana yang tepat sesuai dengan data yang saya sampaikan di kasus. Ada 10 kasus di sana yang saya paparkan dalam kuis ya. Dilihat nanti sign and symptomnya, tanda mayor, tanda minor, memenuhi masalah perawatan yang mana. Setelah itu, setelah teman-teman menarik diagnosis, saya juga akan minta teman-teman menuliskan intervensi. Ada banyak ya masalahnya ya. Intervensi, teman-teman bisa menggunakan rujukan dari buku Psiki, tapi teman-teman juga boleh menggunakan beberapa literatur yang lain. Sesuaikan dengan kondisi pasien yang ada. Jadi saya nggak mau hanya memindahkan, tapi saya maunya teman-teman menyesuaikan dengan data yang ada. Implementasi dan evaluasi tidak terlalu banyak berbeda dengan perawatan yang lainnya. Sekian, ada yang mau ditanyakan? Belum evaluasi lagi. Nama? Izin bertanya Bu, kenapa ibu hamil harus melakukan segala jenis pemeriksaan? Oke, kenapa ibu hamil harus menjalani pemeriksaan? Misalnya ada banyak ya, dari pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang. Baik. Ibu hamil, yang tadi di awal, di sesi awal pertemuan disampaikan mengalami banyak perubahan, itu bisa mempengaruhi atau memposisikan ibu pada berbagai resiko, bahkan bisa sampai menyebabkan resiko kematian baik ibu maupun janin. Kita perlu mengidentifikasi itu dengan adanya pemeriksaan. Kalau ada pemeriksaan yang tidak normal, misalnya HB-nya sangat rendah, itu bisa menyebabkan perdarahan nanti bersama depan. Dengan adanya pemeriksaan kita bisa melakukan intervensi lebih awal. Oh, di-treat dulu deh, biar aman dulu misalnya. Atau kita menyediakan PRC dulu sebelum melahirkan, disediakan di awal sehingga ibu lebih aman dalam menjalani proses persalinan. Oke, ada lagi? Ada? Cukup? Ya. Mungkin dari pembahasan yang banyak ini bisa saya simpulkan, meskipun kehamilan itu sesuatu yang fisiologis, tapi ini perlu mendapatkan asuhan perawatan yang holistik dan komprehensif untuk memposisikan ibu berada pada derajat kesehatan yang tetap optimal, karena ibu selain harus menjaga nyawanya sendiri juga harus menjaga nyawa janin sehingga dia bisa menghasilkan generasi yang bagus tentunya untuk Indonesia. Oke, terima kasih. Saya tutup pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran mata kuliah keperawatan maternitas. Semoga video ini dapat menjadi pertimbangan baik dalam penilaian peserta sertifikasi dosen. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.